Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eda Ramadhani dari kelas KP 4C dengan NIM 221-330-080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulisan berita dan artikel yang dipresentasikan oleh kelompok 1 pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024. Dasar-dasar penulisan berita dan artikel. Pertama, ada definisi berita. Berita adalah laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru atau aktual. Nah, laporan mengenai fakta-fakta yang terbaru di lapangan yang menarik perhatian dan dinilai penting. Nah, apabila diketikkan informasi yang penting atas kejadian disampaikan kepada orang lain. Lanjut, untuk yang kedua ada fungsi berita. Fungsi berita adalah untuk memperluaskan informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi melalui bentuk cetak, siaran, dan internet. Nah, jadi diinformasikan pada khalayak banyak yang bertujuan agar masyarakat mampu mengetahui tentang permasalahan yang sedang terjadi. Lanjut, ketiga yaitu ada jenis berita, ada 4, yakni pertama straight news atau hard news. Nah, apa sih hard news itu? Hard news atau straight news itu yaitu berita yang disajikan secara langsung dan ditulis secara singkat, padat, luas, dan apa adanya. Yang kedua ada soft news. Nah, soft news ini adalah berita yang dari segi penulisannya relatif santai dan isi beritanya lebih ringan. Lanjut, untuk yang ketiga ada in-depth news. In-depth itu artinya itu dalam, news kan berita, jadi berita yang mendalam gitu. Nah, berita ini memfokuskan pada peristiwa atau fakta dan pendapat yang memiliki nilai berita, lalu mengupasnya suatu permasalahan sampai ke akar-akarnya. Jadi ini tuh lebih ke dalam gitu, penelitian lagi gitu. Contohnya itu ada investigasi kayak gitu, itu contoh beritanya. Nah, yang keempat tuh ada future news. Nah, future news ini merupakan karya jurnalistik yang menekankan unsur human interest dan memiliki gaya bahasa yang sifatnya lebih ringan, menghibur, informatif, serta mampu membangkitkan emosi untuk pembacanya. Nah, yang keempat ada ciri-ciri berita. Yang pertama, berita itu bersifat aktual dan faktual. Tentunya dong, berita kan harus aktual tuh terbaru, dan faktual itu fakta atau tidak menyebarkan hoax gitu. Nah, yang kedua itu terdapat mengandung unsur 5W1H. Nah, 5W1H ini ada what, where, when, who, why, dan how. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca secara umum. Yang keempat, ada peristiwa disusun secara kronologis. Yang kelima, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, terdapat sumber berita yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, narasumbernya ini harus jelas ya, siapa dan apanya gitu. Yang ketujuh itu ada judul berita dapat mewakili isi berita. Nah, biasanya itu di judulnya itu ada what-nya apa, when-nya apa, biasanya lengkap lah di isi berita, di judul berita itu. Nah, kita lanjut ke definisi artikel. Artikel merupakan karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk publikasikan di media daring maupun cetak dan bertujuan untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan. Nah, di sini fungsi artikel tuh ada 4. Yang pertama itu ada penganalisis berita. Yang kedua ada forum diskusi. Nah, forum diskusi ini artikel tuh biasanya tuh dijadikan pokok bahasan dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu. Nah, yang ketiga ada sosialisasi serta kontribusi gagasan. Yang keempat ada sarana aktualisasi serta eksistensi diri penulisnya. Jenis-jenis artikel, yang pertama itu ada berdasarkan penulisannya. Nah, yang termasuk berdasarkan penulisannya itu ada
artikel redaksi dan artikel umum. Artikel redaksi adalah fakta dan opini, sedangkan artikel umum adalah yang memberikan informasi yang luas tentang suatu topik. Nah, ada beberapa jenis artikel yang masih termasuk artikel umum. Nah, yaitu pertama ada artikel narasi. Nah, artikel narasi ini menjelaskan tentang suatu rangkaian peristiwa secara sistematis. Yang kedua ada artikel deskripsi yang berupa karangan. Yang ketiga ada artikel eksposisi, yaitu memberikan pengetahuan tambahan. Contohnya kayak tips-tips atau 9 manfaat gitu. Nah, yang keempat ada artikel persuasi, yakni mempengaruhi si pembaca. Yang kelima ada artikel argumentasi, yaitu membuktikan kebenaran. Yang keenam ada artikel ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah. Artikel berdasarkan fungsi. Yang pertama ada artikel khusus, yakni ditulis berdasarkan satu penelitian khusus. Artikel sponsor yang ditulis berdasarkan permintaan dan di dalamnya terdapat unsur sponsorship. Nah, yang terakhir itu ada ciri-ciri artikel, yaitu yang pertama ada informatif, yang kedua objektif, yang ketiga terstruktur, yang keempat ada fakta dan data, yang kelima ada bahasa yang jelas, yang keenam ada tema atau topik yang jelas, yang ketujuh penyajian yang menarik, yang ke-8 sumber informasi, yang ke-9 ada relevansi. Untuk penjelasan materi pada minggu lalu cukup sampai sini. Saya Dara Ramadhani pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.